Mang Ujang adalah seorang sopir ambulans yang sudah bekerja selama lebih dari 10 tahun di sebuah rumah sakit kecil di pinggiran kota. Pekerjaannya mungkin tidak terkenal atau glamor, tetapi bagi Mang Ujang, ini adalah panggilan hidupnya. Ia selalu merasa puas bisa membantu orang yang membutuhkan, terutama dalam kondisi darurat. Setiap malam, setelah matahari terbenam, ia selalu siap untuk menerima panggilan kapan saja. Tidak ada waktu yang pasti bagi seorang sopir ambulans. Ketika malam tiba, ia terkadang merasa sedikit lebih tenang, menikmati kesunyian kota yang mulai sepi. Tetapi pada saat itu pula ia seringkali dipanggil untuk perjalanan yang tidak pernah ia duga. Keheningan malam itu seperti menjadi bagian dari dirinya. Tetapi ia tahu betul bahwa di balik keheningan itu, bisa saja ada penderitaan yang harus ia hadapi. Terkadang, ada rasa cemas yang menyelimutinya, tapi ia selalu berusaha untuk mengabaikan perasaan itu dan fokus pada tugas yang ada. Sebagai sopir ambulans, Mang Ujang sudah terbiasa dengan keadaan darurat yang memicu adrenalin. Dari yang sederhana seperti kecelakaan lalu lintas, hingga yang lebih rumit seperti serangan jantung atau melahirkan di luar rumah sakit. Ia menganggap semua itu sebagai bagian dari pekerjaan yang harus dilakukannya, meski tak jarang ia merasakan kelelahan fisik dan mental yang luar biasa. Pada suatu malam yang gelap, sekitar pukul 11 malam, telepon di ruang ambulans berbunyi dengan suara yang memecah kesunyian. Mang Ujang yang sedang duduk santai dengan secangkir kopi di tangan langsung terbangun dan mengambil telepon itu. Suara panik di ujung telepon membuatnya langsung terfokus. "Tolong, Pak. Suami saya pingsan. Saya tidak tahu harus berbuat apa." Suara seorang wanita terdengar terputus-putus, seperti berusaha menahan rasa takut yang mendalam. Mang Ujang langsung mencatat alamat yang diberikan dan tanpa berpikir panjang, ia segera meninggalkan ruang santainya dan bergegas menuju ambulans. "Tenang, Bu. Saya segera datang," jawabnya dengan tegas, meskipun hatinya ikut cemas. Meskipun ia sudah terbiasa dengan berbagai situasi darurat, panggilan semacam ini selalu membuatnya was-was, karena ia tidak tahu pasti apa yang akan dihadapinya. Hanya berbekal alamat yang diberikan, Mang Ujang melajukan ambulansnya ke arah yang ditunjukkan. Di luar, hujan mulai turun dengan deras, menambah kesan mencekam di malam itu. Jalanan yang biasanya ramai kini tampak kosong, lampu-lampu jalan berkelap-kelip di kejauhan, dan angin malam yang dingin semakin menambah suasana yang tidak nyaman. Dalam perjalanan, Mang Ujang mulai merasakan ketegangan di dadanya. Ada sesuatu yang terasa aneh dengan perjalanan malam itu. Alamat yang diberikan terlihat sangat terpencil, jauh dari keramaian kota, bahkan hampir ke arah hutan yang sepi. Setelah sekitar setengah jam melaju, Mang Ujang tiba di lokasi yang disebutkan. Rumah itu terletak di ujung jalan kecil yang gelap, dengan pepohonan tinggi di sekitarnya, seakan menutupi tempat tersebut dari pandangan luar. Ketika ia berhenti di depan rumah yang cukup besar itu, ia merasakan suasana yang berbeda. Rumah tersebut tampak sepi, dengan hanya satu lampu yang menyala di bagian depan. Pintu rumah sedikit terbuka, seakan mengundang siapa saja untuk masuk. Namun, ada sesuatu yang mengganggu perasaan Mang Ujang. Dalam kondisi normal, rumah-rumah di sekitar tempat itu biasanya tampak lebih ramai dan terawat. Tapi rumah ini, meskipun terlihat besar, tampak sedikit terbengkalai. Ia tidak memikirkan itu lebih lanjut. Yang terpenting saat itu adalah pasien yang membutuhkan pertolongan segera. Ia keluar dari ambulans dan mendekati pintu rumah yang terbuka. Saat itulah, seorang wanita berlari keluar dari dalam rumah, wajahnya pucat pasi dan matanya terlihat penuh kecemasan. "Tolong, suami saya pingsan." Cepat, teriaknya dengan suara hampir putus-putus. Tangannya gemetar,
dan ia tampak sangat ketakutan. Melihat kondisi wanita itu, Mang Ujang merasa lebih cemas. Namun, ia segera mengesampingkan perasaan itu dan bergegas masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Mang Ujang disambut oleh pemandangan yang tidak biasa. Seorang pria terbaring tak sadarkan diri di atas ranjang dengan napas yang sangat terengah-engah. Tubuh pria itu tampak kaku, kulitnya pucat, dan tangan serta wajahnya tampak membiru. Meski tidak memiliki pelatihan medis, Mang Ujang bisa merasakan bahwa pria itu membutuhkan pertolongan segera. "Pak, tenang, saya akan segera membawanya ke rumah sakit," ujar Mang Ujang sambil memeriksa kondisi pria itu. Wanita yang menyambutnya hanya berdiri di sudut ruangan, tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap pria itu dengan mata penuh kecemasan, namun tak ada upaya untuk membantu. Mang Ujang mencoba untuk tidak terlalu memikirkan itu, namun perasaan aneh mulai menggelayuti dirinya. Ia berusaha mengangkat tubuh pria tersebut dengan hati-hati. Bersama dengan bantuan wanita itu, mereka akhirnya berhasil memindahkan pria tersebut ke ambulans. Mang Ujang segera menutup pintu dan melaju kembali ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam ambulans terasa aneh. Wanita yang mendampinginya tetap diam, matanya terfokus keluar jendela dengan ekspresi kosong. Ia tidak berbicara sepatah kata pun selama perjalanan, hanya sesekali menatap pria yang terbaring di dalam ambulans. Mang Ujang merasa ada yang tidak beres, namun ia mencoba untuk tidak terlalu mencemaskannya. Pria itu terlihat semakin lemas, dan Mang Ujang merasa urgensi untuk segera sampai di rumah sakit. Namun, semakin lama ia mengemudi, semakin terasa ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Keheningan yang mencekam itu seolah membuat jalanan yang sepi semakin menambah kengerian dalam dirinya. Namun, ia berusaha untuk tetap fokus dan mengemudi dengan hati-hati. Ketegangan yang semakin menebal dalam ambulans membuat Mang Ujang merasa semakin cemas. Wanita yang duduk di sampingnya masih diam, seperti terjebak dalam pikirannya sendiri. Pandangannya kosong, tidak ada ekspresi di wajahnya, seolah-olah ia tidak merasa ada urgensi sama sekali untuk berbicara atau memberi petunjuk lebih lanjut. Mang Ujang mulai merasa semakin tidak nyaman dengan keheningan yang mencekam ini. Saat menatap kaca spion, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari belakang, tapi ketika ia menoleh, hanya ada kabut tipis yang menghalangi pandangannya. Keheningan itu terus berlanjut, dan tubuh pria yang terbaring di kursi belakang ambulans itu semakin tampak tidak bergerak. Rasanya semakin jelas, tubuh pria itu tidak bernapas seperti orang hidup. Bahkan Mang Ujang mulai merasa ada hawa dingin yang menjalari tubuhnya, seolah malam itu menjadi semakin panjang dan aneh. Wanita yang mendampinginya tetap tak bergerak, hanya sesekali mengalihkan pandangan ke arah tubuh suaminya yang terbujur kaku, tanpa berkata sepatah kata pun. Jalanan yang dilalui semakin gelap, dan suasana semakin sunyi. Tidak ada suara kendaraan lain, hanya suara mesin ambulans yang terdengar monoton, seperti sebuah irama yang menambah kesan misterius pada perjalanan ini. Mang Ujang mencoba untuk tetap tenang dan mengendalikan diri, namun hatinya semakin dipenuhi rasa cemas yang mendalam. Ia merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan perjalanan ini, tapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia hanya berharap bisa segera sampai di rumah sakit dan menyerahkan pria tersebut ke tim medis. Namun, setiap detik yang berlalu semakin memperburuk perasaan tidak enaknya. Bahkan, rasanya seperti ada sesuatu yang menghalangi perjalanan ini untuk mencapai tujuan. Keheningan itu semakin menyesakkan dada Mang Ujang, dan ia pun mencoba memecahnya dengan berbicara kepada wanita yang duduk di sampingnya. "Bu, apakah Anda tahu kenapa suami Anda bisa pingsan seperti ini? Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan suara yang sedikit bergetar.
Namun, wanita itu hanya membisu, tidak memberikan jawaban apapun, hanya tatapan kosong yang semakin membuat suasana semakin menakutkan. Mang Ujang semakin merasa tertekan. Di tengah keheningan itu, ia berusaha tetap fokus pada jalanan yang gelap dan basah akibat hujan. Namun, pikirannya terus melayang, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Ada begitu banyak pertanyaan yang menggelayuti benaknya, namun tidak ada jawaban yang datang. Seperti ada sesuatu yang menghalangi dirinya untuk memahami keadaan yang sedang terjadi. Ia menatap pria yang terbaring di kursi belakang, tubuhnya semakin tampak kaku. Tidak ada gerakan, tidak ada napas. Ini bukanlah tanda kehidupan. Mang Ujang merasa tubuhnya mulai diliputi keringat dingin. Hujan yang semakin deras menambah kesan menakutkan pada malam itu. Ia semakin merasa terperangkap dalam kegelapan, tidak hanya oleh cuaca, tetapi juga oleh perasaan cemas yang semakin merasuk dalam dirinya. Mengapa wanita itu begitu diam? Mengapa ia tak bisa memberikan penjelasan lebih banyak? Ada sesuatu yang sangat aneh dengan semua ini, dan Mang Ujang mulai merasa bahwa malam ini adalah sesuatu yang lebih dari sekadar perjalanan biasa. Ada sesuatu yang sangat salah, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ia merasa seperti sedang terperangkap dalam situasi yang tidak ia mengerti. Namun, ia terus mengemudi, berusaha tetap tenang, berharap bisa sampai ke rumah sakit secepat mungkin. Setelah hampir setengah jam mengemudi, akhirnya Mang Ujang tiba di rumah sakit. Ia menarik napas lega, berpikir bahwa akhirnya ia akan bisa menyerahkan pria itu ke tangan dokter dan perawat. Tetapi, ketika ia memarkirkan ambulans dan keluar untuk membuka pintu belakang, ia merasakan ada yang sangat aneh. Tidak ada tanda-tanda aktivitas di rumah sakit. Biasanya, saat ambulans datang dengan pasien dalam kondisi kritis, perawat dan dokter akan segera bergegas menyambutnya. Namun, kali ini, semua terasa sepi. Pintu-pintu rumah sakit terkunci rapat, dan lampu-lampu di ruang gawat darurat hanya menyala remang-remang. Mang Ujang merasa ada yang tidak beres. Ia membuka pintu belakang ambulans dan segera memeriksa pasien. Namun, saat matanya menyentuh tubuh pria itu, rasa kaget dan bingung mulai menyerang dirinya. Tubuh pria itu tampak sangat pucat, seakan tidak ada lagi kehidupan di dalamnya. Dengan cepat, Mang Ujang memanggil dokter dan perawat untuk segera menangani pasien. Namun, tak ada yang datang. Ia menekan bel darurat berkali-kali, tetapi tetap tidak ada tanggapan. Pemandangan itu semakin membuatnya merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia jelaskan. Di luar sana, wanita yang tadi menemaninya sudah menghilang begitu saja. Mang Ujang berlari keluar dan mencari-cari di sekitar rumah sakit, namun wanita itu tidak ada dimanapun. Keanehan semakin menjadi-jadi. Mang Ujang mulai merasakan bahwa ia terperangkap dalam sebuah mimpi buruk yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Dengan tubuh yang semakin diliputi rasa panik, Mang Ujang memutuskan untuk membawa tubuh pria itu ke ruang gawat darurat sendiri. Ia tahu bahwa waktu sangat berharga, dan pasien itu sudah tidak memiliki harapan hidup lagi jika tidak segera ditangani. Namun, saat ia masuk ke dalam rumah sakit, ia merasa ada yang menghalangi jalannya. Ruangan-ruangan kosong, sepi, dan hanya ada suara angin yang terdengar dari luar jendela. Tidak ada seorang pun yang muncul untuk menyambut kedatangannya, seperti dunia seakan menutup dirinya. Mang Ujang memasuki ruang gawat darurat dengan membawa tubuh pria itu, namun tidak ada seorang pun yang tampak sibuk seperti biasanya. Ruangan itu terasa sangat sunyi. Pintu-pintu ruang perawatan terkunci, dan setiap langkah yang diambilnya hanya menambah rasa cemas yang menggelayuti hati. Ia mulai merasa seolah-olah tidak ada yang nyata di sekitar dirinya. Tiba-tiba,
seorang perawat muncul di ujung ruangan. Wajahnya tampak terkejut ketika melihat Mang Ujang dan pasien yang ia bawa. "Pak Ujang, siapa ini?" tanya perawat itu dengan suara terkejut, seakan melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Mang Ujang terkejut dengan pertanyaan itu. "Ini pasien yang saya bawa, saya ambil langsung dari rumahnya." "Ada masalah?" jawabnya, namun suaranya terasa agak gemetar, seperti mulai meragukan dirinya sendiri. Perawat itu menatapnya dengan tatapan bingung. "Tapi kami tidak punya data tentang pasien ini," kata perawat itu pelan. "Tidak ada nama ini di sistem kami." Mang Ujang merasa tubuhnya tiba-tiba terasa sangat berat. Jantungnya berdetak kencang. Ia merasakan ada yang sangat salah. Ia tahu pasti apa yang ia lihat dan apa yang ia alami, namun kenyataan yang diterimanya kini membanting habis logikanya. Tidak ada catatan medis untuk pasien yang ia bawa. Tidak ada alamat yang sesuai dengan data yang ia miliki. Wanita yang tadi bersamanya juga tidak ada dimanapun. Semua mulai terasa kabur, seperti berada dalam mimpi yang tak berujung. Dengan keringat dingin yang mengalir deras, Mang Ujang merasa tubuhnya mulai lemas. "Apa maksud Anda?" tanyanya dengan suara bergetar, berusaha mencari penjelasan yang masuk akal. Perawat itu tampak bingung, tetapi ia tetap melanjutkan, "Tidak ada alamat seperti itu yang tercatat di rumah sakit kami. Bahkan, saya sudah cek semua sistem kami, tidak ada nama atau data pasien yang cocok." Mang Ujang semakin panik. Rasa cemasnya kini berubah menjadi kebingungan yang luar biasa. Ia menoleh kembali ke tubuh pria yang terbaring di atas meja. Semakin lama ia menatapnya, semakin aneh rasanya. Pria itu terlihat sangat pucat, tubuhnya kaku dan tidak bergerak, seakan seperti mayat yang baru saja diawetkan. Mang Ujang mulai merasa takut, tidak hanya pada apa yang ia alami, tetapi juga pada dirinya sendiri. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Pikirnya. Apakah saya hanya terbayang-bayang dalam mimpi, ataukah ada hal lain yang lebih besar dan lebih mengerikan yang sedang terjadi? Keadaan yang semakin tak masuk akal ini membuatnya merasa sangat terjebak, terperangkap dalam sebuah situasi yang tidak bisa ia jelaskan. Mang Ujang mulai merasakan ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih mengerikan dari sekadar kesalahan administrasi atau kecelakaan. Ia merasa seperti sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa dilawan, sesuatu yang lebih kuat dari dirinya. Ketika perawat itu pergi untuk memeriksa lebih lanjut, Mang Ujang merasa seolah-olah ia sedang ditinggalkan dalam ruang kosong yang sepi. Ia berdiri dengan gemetar, menatap tubuh pria yang terbaring di atas meja rumah sakit. Jantungnya berdetak sangat kencang, seolah siap meledak. Rasa takut yang mendalam mulai meresap dalam dirinya. Tidak ada suara apapun selain detakan jantungnya yang semakin cepat. Ia merasakan udara di sekitarnya semakin menekan, semakin membuatnya terhimpit. Mang Ujang merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi dirinya, sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih menakutkan daripada apapun yang pernah ia hadapi dalam hidupnya. Rasa aneh yang ia rasakan di sepanjang perjalanan tiba-tiba menguat. Seseorang yang ia kenal baik, yang ia anggap sebagai bagian dari dunia nyata, kini terasa seperti sebuah bayangan kosong yang menghilang begitu saja. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tak bisa ia pungkiri. Namun, ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia mulai merasa bahwa ia bukan hanya terperangkap dalam ruang ini, tetapi juga dalam sebuah misteri yang jauh lebih besar dari dirinya. Rasa kebingungannya semakin menjadi-jadi. Mang Ujang berdiri di sana, di tengah ruang gawat darurat yang kosong, memandang tubuh pria yang terbaring di meja. Ia tak tahu harus berbuat apa. Perasaan takut mulai mencengkeram hatinya,
seolah seluruh dunia tiba-tiba berubah menjadi tempat yang asing. Ia memutuskan untuk mencari perawat itu, tetapi setiap kali ia mencoba untuk bergerak, kakinya terasa sangat berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Suasana di rumah sakit itu semakin sunyi, dan semakin lama, Mang Ujang merasa seperti semakin tersesat dalam kekosongan yang ada. Ia berjalan pelan menuju lorong, berharap menemukan penjelasan atas kejadian yang semakin aneh ini. Di tengah perjalanan, ia melihat bayangan samar bergerak di ujung lorong. Mata Mang Ujang langsung terfokus pada bayangan itu. Sejenak ia berpikir bahwa itu adalah salah satu petugas rumah sakit, tetapi bayangan itu tampak aneh, bergerak terlalu cepat, terlalu hening, seakan tidak menyentuh lantai sama sekali. Semakin ia mendekati, bayangan itu semakin menjauh dan akhirnya menghilang ke dalam ruang gelap. Mang Ujang merasa hatinya berdegup semakin kencang. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan mulai menggeliat dalam dirinya, menuntunnya ke arah yang lebih dalam, lebih gelap. Mang Ujang, dengan langkah hati-hati, mengikuti lorong yang lebih gelap, berusaha mencari petunjuk atau orang yang bisa memberinya jawaban. Semakin ia berjalan, semakin berat perasaan yang ia rasakan. Seperti ada sesuatu yang mengikuti langkahnya. Ia mendengar suara-suara aneh yang seperti berbisik dari kejauhan, namun begitu ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Hanya hening yang menyelimuti ruangan. Suara napasnya yang terengah-engah terdengar keras di telinganya sendiri. Setiap langkahnya terasa semakin menjauh dari kenyataan, seolah ia sedang memasuki dunia yang berbeda. Saat melewati sebuah pintu, ia berhenti. Pintu itu terlihat sedikit terbuka, dan di dalamnya terlihat sebuah ruangan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda pasien atau dokter di dalam ruangan itu. Hanya ada meja panjang yang tertutup kain putih. Penasaran, Mang Ujang membuka pintu itu lebih lebar dan melangkah masuk. Begitu ia memasuki ruangan, udara terasa sangat dingin. Di atas meja, ada beberapa berkas yang tergeletak. Ketika ia mendekat dan membuka salah satu berkas, ia menemukan sesuatu yang mengejutkannya. Sebuah foto. Foto pria yang tadi ia bawa ke rumah sakit. Foto itu tampak seperti milik pasien yang seharusnya sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Nama di bawah foto itu seolah mencetak masa lalu yang tak pernah bisa dilupakan. Tunggu, ini tidak mungkin, gumam Mang Ujang, tubuhnya mulai bergetar. Ia segera meraih foto itu dan berlari keluar dari ruangan. Di luar ruangan, Mang Ujang merasa dunia seperti mulai berputar. Tubuh pria yang ia bawa, foto yang ada di tangan, dan kenyataan yang semakin absurd, semuanya seakan menjadi bagian dari teka-teki yang tak bisa ia pecahkan. Di lorong rumah sakit yang gelap itu, ia mulai merasa terperangkap dalam sebuah labirin. Hatinya berdegup kencang, seakan ada sesuatu yang mengintai di balik bayangan-bayangan itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyanya dalam hati, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun, jawaban tidak datang. Ia berlari menuju ruang gawat darurat, tetapi ruangan itu juga tampak kosong. Tidak ada perawat atau dokter yang terlihat. Hanya ada deru mesin yang terdengar sangat asing. Ketika Mang Ujang menoleh, di ujung ruangan yang gelap, ia melihat sosok pria yang tak asing baginya. Sosok itu perlahan mendekat, wajahnya pucat pasi, matanya kosong dan menatapnya dengan tajam. Mang Ujang merasakan seakan seluruh tubuhnya membeku. Pria itu tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya dengan tatapan yang penuh makna, seakan mengingatkannya pada sesuatu yang terlupakan. Siapa Anda?" Mang Ujang berteriak, namun suaranya teredam dalam keheningan yang mencekam. Sosok itu semakin mendekat, dan langkahnya terdengar semakin jelas di telinga Mang Ujang.
Ketika sosok itu hampir berada di depannya, tubuh Mang Ujang terasa lemas dan ia hampir terjatuh. Di matanya, wajah pria itu semakin jelas, namun ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Wajah itu terlihat sangat familiar, seperti wajah pria yang ia bawa tadi, tetapi dengan ekspresi yang berbeda, lebih kosong, lebih menyeramkan. Tidak. Mang Ujang mencoba berbalik dan lari, tetapi tubuhnya seperti tidak mau diajak bekerja sama. Kakinya terasa terjerat sesuatu yang tak tampak, dan seakan dunia di sekelilingnya berputar semakin cepat. Di dalam pikirannya, bayangan-bayangan tentang rumah sakit itu, pria yang seharusnya sudah mati, wanita yang menghilang begitu saja, semua menjadi satu benang kusut yang sangat sulit untuk dijelaskan. Sosok pria itu akhirnya berdiri di hadapannya. Tatapan matanya yang kosong seperti mengisyaratkan sebuah peringatan. Kau telah membawa seseorang yang seharusnya tidak kau bawa. Suara pria itu terdengar sangat jelas di telinga Mang Ujang. Namun suaranya seolah datang dari dalam kepalanya, bukan dari mulut pria itu. Tubuh Mang Ujang membeku, rasa takut dan kebingungan menyelimutinya. Apa maksudmu? Tanya Mang Ujang, suara yang keluar dari mulutnya terdengar sangat lemah, hampir tidak terdengar. Dia sudah mati. Sudah lama mati, jawab pria itu dengan suara serak, seakan mengingatkan Mang Ujang pada kebenaran yang tak ingin ia terima. Mang Ujang merasa seakan seluruh dunia runtuh di hadapannya. Tubuh pria yang ia bawa, wanita yang menghilang, rumah sakit yang kosong, dan pria yang kini berdiri di hadapannya, semuanya menjadi bagian dari sebuah kenyataan yang sangat mengerikan. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, gumamnya, mencoba menyangkal apa yang baru saja ia dengar. Namun, semua itu terlalu jelas untuk diabaikan. Suara pria itu semakin menggema di telinga Mang Ujang, dan rasa takutnya semakin menguasai dirinya. Kau tidak hanya membawa mayat. Kau membawa sesuatu yang lebih dari itu. Sesuatu yang sudah tidak boleh ada di dunia ini lagi. Tiba-tiba, dunia sekeliling Mang Ujang terasa semakin gelap, seperti ruang itu perlahan-lahan hilang dari pandangannya. Ia merasa terjebak di tengah kekosongan yang tak terduga. Saat itu, ia merasakan tubuhnya mulai menghilang, seakan ditarik masuk ke dalam kegelapan yang tak berujung. Seolah-olah ia sedang jatuh ke dalam dunia yang tidak bisa ia pahami. Suara pria itu terakhir kali terdengar di telinganya, sebelum semuanya menjadi hening dan gelap gulita. Mang Ujang merasa dirinya seperti tenggelam dalam kegelapan yang mendalam. Jantungnya berdegup kencang, namun suara detakannya kini seolah menghilang, teredam dalam kesunyian yang tidak bisa dijelaskan. Ia merasa tubuhnya bergerak, namun entah kemana. Di sekelilingnya hanya ada kegelapan pekat yang tak bisa ditembus oleh cahaya. Dalam kesendirian itu, ia mulai merasakan hawa dingin yang merasuk ke tulang-tulangnya, membuatnya menggigil. Tidak ada suara, tidak ada arah yang jelas. Ia terjebak dalam ruang yang tidak ia kenal, sebuah ruang yang lebih menyerupai mimpi buruk daripada kenyataan. Rasa takut yang mencekam semakin menambah ketidakberdayanya. Namun, di tengah kegelapan itu, sebuah cahaya samar mulai muncul di kejauhan. Cahaya itu semakin lama semakin terang, seperti cahaya yang memanggilnya untuk mendekat. Dengan tubuh yang lemah dan gemetar, Mang Ujang mulai melangkah menuju cahaya tersebut, berharap itu adalah jalan keluar dari mimpi buruk yang menjeratnya. Ketika ia mendekati cahaya itu, ia merasa dunia di sekelilingnya mulai kembali terlihat. Perlahan-lahan, lorong rumah sakit muncul kembali di hadapannya, tetapi kali ini semuanya terasa berbeda. Lorong yang sebelumnya gelap dan kosong kini tampak seperti sebuah ruangan yang terperangkap dalam waktu. Semua terlihat tidak bergerak, seakan dunia ini berhenti berputar. Mang Ujang berjalan lebih cepat.
ingin keluar dari tempat itu, tetapi semakin ia melangkah, semakin banyak sosok-sosok bayangan yang muncul di sekelilingnya. Mereka mengelilinginya, wajah mereka kabur, namun ada satu yang tampak sangat jelas. Itu adalah wanita yang sebelumnya ia bawa, wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya tidak bergerak. Wanita itu menatap Mang Ujang dengan tatapan yang sangat dalam, seakan mengisyaratkan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mang Ujang merasa dirinya terperangkap di tengah kerumunan bayangan itu, tidak bisa bergerak, tidak bisa berlari. Semua sosok itu semakin mendekat, dan suara bisikan semakin jelas terdengar di telinganya. Kau membawa sesuatu yang tidak seharusnya kau bawa. Bisikan itu semakin keras, seakan memenuhi seluruh ruangan. Mang Ujang merasa dunia semakin sempit, seolah bayangan-bayangan itu menutupinya. Tidak, teriak Mang Ujang, berusaha untuk berlari, namun tubuhnya terasa seperti terikat oleh kekuatan yang tak tampak. Semua bayangan itu bergerak lebih dekat, dan ia merasakan hawa dingin yang semakin mencekam. Tangan-tangan yang tak tampak mulai menyentuh tubuhnya, dan semakin lama, semakin erat, seperti mencoba menariknya ke dalam kegelapan. Aku tidak tahu apa yang terjadi, teriaknya, panik, tetapi suara itu hanya kembali teredam dalam bisikan-bisikan yang semakin keras. Di tengah kekalutan itu, Mang Ujang teringat pada pria yang ia bawa sebelumnya. Ia menoleh, dan tiba-tiba wajah pria itu muncul di hadapannya, tampak lebih jelas dari sebelumnya. Wajah itu, yang dulu tampak tidak bernapas, kini terlihat seperti hidup, namun dalam kondisi yang sangat menyeramkan. Apa yang kamu inginkan dariku? Tanya Mang Ujang dengan suara parau, namun pria itu hanya diam, menatapnya dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, suara pria itu terdengar lagi di telinganya, lebih keras dari sebelumnya. Kamu sudah melanggar batasan, Mang Ujang, suara itu berkata dengan nada yang menggetarkan jiwa. Kamu membawa aku kembali, dan aku bukanlah orang yang seharusnya ada di sini. Mang Ujang merasa tubuhnya hampir patah, seolah-olah beban berat menekannya. Semua yang terjadi seolah berada di luar kendalinya. Ia merasa dirinya semakin terhimpit, semakin terperangkap dalam mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Tubuh Mang Ujang terhenti, tak bisa bergerak lebih jauh. Bayangan-bayangan itu semakin dekat, dan wajah pria yang ia bawa, yang sekarang tampak hidup, semakin mendekat. Wajah pria itu berubah menjadi sangat mengerikan. Kulitnya mengelupas, dan matanya yang kosong menatapnya dengan tatapan yang sangat menakutkan. Suasana sekitar semakin gelap, dan angin dingin berhembus kencang, membuat tubuh Mang Ujang menggigil. Ia merasa seperti sedang berdiri di ambang pintu menuju dunia lain, dunia yang tidak bisa ia pahami. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, teriaknya, namun tidak ada yang menjawab. Suara pria itu hanya menggaung di telinganya. Kamu tidak seharusnya mengantarku, Mang Ujang. Sekarang, semuanya sudah terlambat, kata pria itu dengan suara yang terdengar lebih dalam, lebih menyeramkan. Kamu telah membawa aku kembali, dan aku tidak akan pernah pergi. Tiba-tiba, dunia di sekeliling Mang Ujang terbalik, dan ia merasa dirinya terjatuh ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Ia berusaha berteriak, tetapi suara itu tidak keluar. Hanya ada kegelapan yang menelan segala sesuatu. Mang Ujang merasa seperti jatuh dalam kehampaan, tenggelam dalam ruang yang tak terhingga. Tidak ada jalan keluar, tidak ada suara, hanya ada kesunyian yang menenggelamkan dirinya. Ia tidak tahu berapa lama ia terjatuh, atau apakah ia sedang terperangkap dalam dunia lain. Ketika ia akhirnya membuka matanya, ia mendapati dirinya berada kembali di dalam ambulans, di tengah perjalanan yang sama. Namun, kali ini,
semuanya terasa berbeda. Tidak ada kabut, tidak ada hujan, dan jalanan yang dilaluinya tampak sangat jelas. Mang Ujang melihat ke kursi belakang, dan untuk pertama kalinya, tubuh pria itu tidak ada. Hanya ada kekosongan. Ia merasa seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Namun ketika menoleh ke samping, ia melihat wanita yang tadi menemaninya. Wanita itu tersenyum padanya dengan tatapan kosong yang sama. "Kamu membawa suamiku kembali," katanya pelan. "Tapi kami tidak akan pernah pergi dari sini." Mang Ujang merasa tubuhnya semakin lemah. Semua yang terjadi terasa seperti sebuah kenyataan yang tak bisa ia ubah. Ambulans itu melaju di jalanan yang tidak pernah berakhir, membawa Mang Ujang ke dalam dunia yang tak bisa ia jelaskan, ke dalam kegelapan yang tidak akan pernah ia lupakan. Wajah wanita itu semakin mendekat, dan Mang Ujang merasakan jantungnya hampir berhenti berdetak. Namun, anehnya, senyuman kosong yang sebelumnya tampak menakutkan kini terasa lebih seperti sebuah pelajaran yang mendalam. Wanita itu berbicara dengan suara yang lembut, "Kami sudah lama menunggu," katanya, namun ada kehangatan dalam nada suaranya. Mang Ujang merasa tubuhnya sedikit lebih ringan, seolah-olah beban yang sebelumnya mengekangnya mulai berkurang. Perasaan takutnya mulai memudar, digantikan oleh rasa ingin tahu yang mendalam. Apa yang terjadi? Apa yang harus aku pelajari dari ini? Pikirnya dalam hati. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa semua yang ia alami, meskipun tampak mengerikan, sebenarnya adalah pelajaran berharga yang akan membimbingnya menuju pemahaman yang lebih besar tentang hidup. Ambulans yang sebelumnya terasa sangat menakutkan kini mulai tampak seperti perjalanan yang penuh makna. Dengan langkah lebih tenang, Mang Ujang mulai menoleh ke depan dan menyadari bahwa sopir ambulans yang kosong tidak lagi menakutkan. Sekarang, ia bisa melihatnya sebagai simbol perjalanan hidup yang penuh dengan ketidakpastian. "Aku harus menerima kenyataan," bisik Mang Ujang dalam hatinya. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada ketakutannya, terperangkap dalam ketidakpastian yang tak bisa ia kendalikan. Tapi kini, ia tahu bahwa hidup tidak selalu bisa diprediksi, dan itu adalah bagian dari perjalanan yang harus dijalani. Ia tidak lagi merasa terperangkap dalam dunia yang aneh ini, tetapi mulai melihatnya sebagai bagian dari pelajaran yang harus ia pelajari. "Kami menunggumu," kata wanita itu dengan penuh pengertian, seakan mengingatkan Mang Ujang bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Mang Ujang merasa ketenangan mulai merasuk ke dalam dirinya. Ketika ia menoleh ke kursi belakang, untuk pertama kalinya, ia tidak lagi melihat ketakutan di wajah wanita itu. Ia melihat kedamaian, seperti seseorang yang telah menerima takdirnya dan belajar dari pengalaman hidupnya. "Kami sudah menunggu," kata wanita itu lagi, tetapi kali ini suaranya terdengar penuh harapan. "Kami menunggu kau memahami bahwa hidup ini adalah tentang perjalanan, bukan tujuan." Mang Ujang terdiam, merenung tentang kata-kata itu. Semua yang ia alami, pertemuannya dengan pria yang seharusnya sudah mati, jalanan yang sepi, dan bayangan-bayangan yang mengelilinginya, semuanya kini tampak lebih jelas. Ini bukanlah mimpi buruk yang menakutkan, tetapi sebuah pelajaran hidup yang berharga. Ia merasa dirinya diberi kesempatan untuk memahami sesuatu yang lebih besar, untuk melepaskan rasa takut dan menggantikannya dengan pemahaman yang mendalam tentang arti hidup dan kematian. Mang Ujang mulai merasa lebih damai dengan dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa perjalanan ambulans yang ia alami adalah metafora untuk hidupnya, di mana ada ketidakpastian, namun selalu ada pelajaran yang bisa dipetik di setiap langkahnya. Setiap detik yang ia habiskan dalam ketakutan kini tampak sebagai kesempatan untuk mengubah dirinya. Ia mengingat kembali kata-kata pria yang ia bawa sebelumnya,
kau tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, dan menyadari bahwa itu adalah kenyataan yang harus ia terima. Namun, lebih dari itu, ia juga memahami bahwa ia memiliki kekuatan untuk mengubah bagaimana ia merespons kenyataan itu. Dengan pemahaman baru ini, Mang Ujang merasa lebih siap untuk menghadapi hidup dengan segala tantangannya. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, katanya pada dirinya sendiri, tapi aku bisa belajar dari itu dan melangkah maju. Ketika ambulans itu semakin melaju di jalanan yang sepi, Mang Ujang merasa ada kedamaian yang mulai meresap ke dalam dirinya. Jalanan yang sebelumnya tampak penuh dengan ketakutan kini tampak lebih cerah, lebih penuh makna. Ia menyadari bahwa perjalanan hidupnya, dengan segala liku-likunya, adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dalam perjalanan ini, ia belajar untuk menerima kenyataan, menghadapi ketakutannya, dan menghargai setiap momen yang diberikan kepadanya. Wanita itu, yang sebelumnya tampak seperti simbol ketakutan, kini terlihat seperti seorang guru yang memberikan pelajaran berharga tentang hidup. Kami menunggu untuk kau memahami, kata wanita itu sekali lagi, namun kali ini suara itu terasa menenangkan. Mang Ujang tersenyum kecil, merasa penuh rasa syukur atas pengalaman yang telah mengubah dirinya. Ketika ambulans itu akhirnya berhenti, ia merasa seperti kembali ke dunia yang penuh dengan kemungkinan baru. Ia keluar dari ambulans dengan hati yang lebih ringan, siap untuk menghadapi hidup dengan cara yang berbeda, lebih bijaksana, lebih berani, dan lebih penuh pengertian.